Prodi Tadris IPS kelas 2B. Di sini saya akan menjawab pertanyaan-pertanyaan dari UAS Pendidikan IPS, yang mana dosen pengampunya adalah Bapak Nurdiansyah. Baiklah, pertanyaan pertama yaitu jelaskan kontribusi atau sumbangan mata kuliah pendidikan IPS dalam mengembangkan keilmuan dan kepribadian mahasiswa program studi Tadris IPS Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasimriah. Nomor 1 di sini, keilmuan dan kepribadian yang kita dapatkan dalam program Tadris IPS ini adalah yang pertama dari bidang keilmuan kita akan mempelajari tentang ekonomi, geografi, antropologi, sosiologi, sejarah, dan banyak lagi rumpun sosial yang kita pelajari. Kemudian dari segi kepribadian di sini kita akan mendapatkan banyak sekali pengalaman, dan kemudian pribadi kita akan juga lebih dibuat untuk lebih disiplin dan juga mudah bersosialisasi dengan semua kalangan. Baiklah, pertanyaan yang kedua adalah coba saudara analisis isu-isu sosial kontemporer yang berkaitan dengan ilmu pengetahuan sosial yang dapat diangkat dalam proses pembelajaran IPS sebagai praktis pendidikan IPS, dan bagaimana sikap Anda melihat fenomena dan problematika sosial tersebut. Sebelumnya di sini saya akan menjelaskan apa itu isu-isu kontemporer. Isu-isu kontemporer ini adalah isu-isu yang berkembang dan berkaitan dengan pendidikan di bidang kehidupan manusia yang lain seperti sosial, ekonomi, budaya, politik, dan sebagainya. Nah, di sini isu-isu yang berkembang yang sedang marak kita bicarakan yaitu tentang pengangguran yang makin kesini karena ada pandemi COVID ini semakin banyak. Nah, kemudian meningkatnya pengangguran ini karena adanya COVID itu kenapa? Yang pertama, dari yang kita ketahui pada saat pandemi COVID ini banyak sekali perusahaan-perusahaan yang memilih untuk merumahkan para karyawannya, dan juga buruknya lagi adalah PHK karyawan-karyawan yang mana sebelumnya sudah ada pengangguran yang lumayan banyak, dan karena adanya pandemi COVID ini lebih banyak lagi angka kenaikan pengangguran tersebut. Nah, bagaimana cara kita untuk mengurangi pengangguran tersebut? Pertama, kita bisa membuat usaha sampingan dulu sebelum COVID ini membaik dengan cara entah itu berjualan ataupun membuka usaha jasa lainnya. Pertanyaan yang ketiga adalah tujuan akhir pendidikan adalah memberikan kemampuan kepada peserta didik untuk berperilaku sesuai dengan konsep yang dipelajarinya. Karena itu harus diimplementasikan melalui dua strategi, yaitu pendidikan sebagai transfer of knowledge dan pendidikan sebagai transformation of value. Deskripsikan kedua strategi tersebut dan berikan contoh implementasinya. Baiklah, di sini saya akan jelaskan terlebih dahulu apa itu transfer of knowledge. Transfer knowledge ini adalah mentransfer ilmu pengetahuan dan pemahaman. Kemudian, transfer of value adalah mentransfer nilai-nilai moral dan kebaikan. Nah, di sini kita ambil contoh dari pertama yaitu transfer of knowledge, di mana itu mentransfer ilmu pengetahuan dan pemahaman. Di sini dalam bidang IPS kita seperti yang sudah saya sebut tadi, di IPS kita belajar tentang geografi juga, sosiologi, dan antropologi juga, dan banyak bidang sosial lainnya. Di sini kita dapat mempelajari bidang-bidang tersebut, dan kemudian akan kita kembangkan lagi pengetahuan ilmu tersebut. Nah, kemudian dalam transfer of value di sini mentransfer nilai moral dan kebaikan. Di sini kita akan mengevaluasi tentang bagaimana sikap mahasiswa tersebut dalam menghadapi suatu masalah, dan moral kebaikan apa saja yang mereka dapatkan dalam mempelajari bidang IPS ini. Kemudian pertanyaan yang keempat yaitu mengapa ilmu-ilmu sosial cenderung dikelompokkan sebagai soft science jika dibandingkan dengan ilmu alam? Berikan penjelasan Anda dengan memberikan satu contoh konkret dan upaya mengeliminasi dampak buruk dalam pengelompokan tersebut terhadap kajian IPS. Nah, di sini jawaban saya adalah IPS ini
atau yang kita ketahui dengan ilmu pendidikan sosial ini cenderung mempelajari tentang masyarakat. Meskipun sebelumnya IPA dan IPS ini saling berkaitan satu sama lain, tetapi IPS lebih cenderung atau masuk pada kesosialan. Pada dasarnya antara IPS dan IPA itu saling membutuhkan, IPA dengan alamnya dan IPS dengan sosialnya. Apabila saling dibedakan, maka negara tidak akan maju. Nah, saya akan memberikan contoh tentang satu contoh yang menurut saya ini ada sangkut pautnya dengan pembahasan pada soal nomor 4 tersebut. Nah, yang menjadikan contohnya tersebut adalah tentang masa pandemi seperti ini. Nah, COVID-19 ini adalah suatu penyakit yang bisa dibahas dengan pandangan IPA. Kemudian dengan kehidupan sosialnya kita bisa membahasnya di IPS. Nah, di IPA di sini kita membahas tentang kesehatannya dan kemudian di IPS ini kita akan membahas tentang masalah-masalah apa saja atau masalah sosial apa saja yang terjadi pada masa pandemi COVID ini. Seperti misalnya kenaikan pengangguran dan juga banyaknya orang-orang yang di PHK ataupun memilih untuk membangun usaha sendiri. Kemudian kalau di IPA kita membahas tentang kesehatan-kesehatannya yang sudah pasti memuat dalam konteks IPA tersebut. Nah, dengan begitu IPA dan IPS ini saling mengisi satu sama lainnya. Kemudian soal nomor 5 yaitu coba saudara uraikan serta jelaskan tentang strategi pembelajaran nilai dan keterampilan sosial dalam pendidikan IPS. Baiklah, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari nomor 5 tersebut. Di sini saya akan mengambil dari menurut beberapa para ahli. Yang pertama yaitu Paul Suparmo, SJ. Sikap dan tingkah laku yang berlaku umumnya yang lebih mengembangkan nilai kemanusiaan dan mengembangkan kesatuan sebagai warga masyarakat perlu mendapatkan beberapa sikap dan tingkah laku yang diantaranya adalah satu, sikap penghargaan kepada setiap manusia, di mana setiap manusia adalah bernilai atau inilah yang menjadikan hak asasi manusia dan sikap yang harus dipunyai dalam wujud tindakan, misalnya siswa saling menghargai temannya dan tidak menjelekkan temannya satu sama lainnya. Dan kemudian yang kedua adalah sikap tenggang rasa jujur, berlaku adil, suka mengabdi, ramah, setia, sopan, dan tepat janji. Nah, di sini sikap ini jelas membantu orang dalam menjalin hubungan baik dengan orang lain di kehidupan bersama dengan orang lain juga. Yang ketiga, sikap demokratis dan menghargai gagasan orang lain, serta mau hidup bersama orang lain yang berbeda. Sikap ini jelas membantu kita menjadi manusia karena manusia saling membutuhkan satu sama lain. Kaitan harus rela hidup bersama dan perbedaan karena perbedaan adalah keadaan asasi kita. Yang keempat adalah kebebasan dan tanggung jawab. Sikap manusia sebagai pribadi adalah ia mempunyai kebebasan untuk mengungkapkan dirinya dan bertanggung jawab terhadap apapun yang dilakukannya. Kemudian yang terakhir adalah penghargaan terhadap alam. Alam diciptakan untuk dimanfaatkan oleh manusia agar dapat menghidupi kita. Namun dalam pemanfaatnya kita harus memperhatikan dan jangan sampai kita mengeksploitasi secara besar-besaran dan malah membuat alam itu rusak. Kemudian pertanyaan yang terakhir atau pertanyaan yang keenam adalah jelaskan serta uraikan latar belakang lahir dan berkembangnya IPS di Indonesia dan bandingkan dengan pendidikan IPS di luar negeri. Saya sendiri memang sudah ada di perguruan tinggi sudah ada jurusan tentang ilmu pengetahuan sosial ini seperti di Unsuska adanya tadris IPS tersebut. Tetapi di Indonesia sendiri belum banyak yang berminat tentang dunia sosial ini. Mengapa seperti itu? Karena di Indonesia sendiri belum ada lembaga profesional di bidang pendidikan IPS yang setua dan sekuat pengaruh dari luar negeri. Lembaga serupa yang dimiliki Indonesia ini adalah HISPIPSI atau Himpunan Sarjana Pendidikan IPS Indonesia. Usianya pun masih sangat muda dan produktif akademisnya yang masih belum optimal karena masih terbatas pada pertemuan tahunan dan komunikasi antara anggota secara insidental. Kemudian perkembangan kurikulum dalam pembelajaran IPS sebagai metodologi ilmu pendidikan atau IPS
disiplin IPS ini sampai saat ini sangat tergantung pada pemikiran individu dan atau kelompok pakar yang ditugasi secara insidental untuk mengembangkan perangkat kurikulum IPS melalui Pusat Pengembangan Kurikulum dan Sarana Pendidikan Balitbang Kemudian di luar negeri, pendidikan IPS ini sangatlah banyak sekali peminatnya dan juga banyak sekali cabang-cabangnya yang memfokuskan dalam titik sosial tersebut. Sementara di Indonesia masih saja tidak seluas, pemikirannya tidak seluas di luar negeri tersebut. Terus sekian yang dapat saya jawab. Apabila banyak kesalahan dalam menjawab dan kata-kata yang tidak mengenakan hati, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.